Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'd فخص بعض السهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. Jamaah salat Jumat Masjid Tanwirul Qulub yang saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Bergembira dengan Keputusan Allah. Sebab hanya sebagian kecil saja manusia yang bisa menerima kenyataan di luar kehendaknya. Sebagai pijakan, saya akan membacakan surah Al-Imran ayat 191. Ayat ini menjelaskan termasuk di antara tanda orang yang beriman dan cerdas adalah orang yang selalu berpikir, merenungkan, menghayati apa saja yang terjadi di alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada dirinya sendiri yang menyangkut ekonomi, menyangkut karir, menyangkut rumah tangga, menyangkut kesehatan dan sebagainya. Orang yang beriman dan cerdas setelah berpikir dan menghayati apa yang terjadi itu kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu di jagat raya ini yang sia-sia tanpa tujuan mulia. Subhana, Maha Suci Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma adalah pasangan yang paling miskin di antara menantu-menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini miskin, tetapi luar biasa kekayaannya dalam ilmu pengetahuan. Mereka tidak pernah mengeluh tentang kemiskinannya, apalagi bercerita tentang kemiskinannya kepada orang.
Hadirin, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah dan bertanya, "Mana cucu saya?" Dijawab Fatimah, "Sedang ikut ayahnya ke rumah orang Yahudi." "Untuk apa Fatimah?" "Supaya ketika Nabi kemari tidak mengganggu Nabi, dan apabila mereka minta sesuatu." Kata Nabi, "Kalau begitu saya menyusul ke sana." Ketika sampai di rumah orang Yahudi, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cucu Nabi itu sedang berlari-lari dengan membawa sebutir kurma, sisa rontokan panen pemiliknya. Oleh Rasulullah, "Ayo segera pulang, mumpung matahari belum panas." Dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Iya, sebentar lagi kita pulang. Tetapi izinkan saya mencari kurma-kurma yang lain. Barangkali ada yang rontok untuk oleh istri saya." Kemudian mereka pulang bersama-sama. Hadirin sekalian, dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, Atha bin Abi Rubah radhiyallahu anhu bercerita, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dulu ada wanita yang berbadan kekar, kulitnya hitam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inni asraw wa inni atakasyaw fad'ullah li." "Wahai Rasulullah, saya ini sering kejang-kejang, dan ketika kejang sering auratku terbuka. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah agar sakit saya disembuhkan dari penyakit seperti ini." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu mau, terimalah penyakit itu. Terimalah penyakit itu dan kamu nanti masuk surga. Tapi kalau kamu menginginkan kesembuhan, aku akan mendoakanmu. Apa kata wanita tua bernama Ummu Zufar ini? "Wahai Rasulullah, saya memilih surga, bukan kesembuhan. Cuma saya minta satu saja ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar supaya ketika aku kejang-kejang, auratku tidak terbuka." Hadirin, karena pilihannya itu, Rasulullah mendoakan, dan setiap kali ada gejala-gejala epilepsi, dia lari ke Masjidil Haram, berpegang pada penutup Ka'bah agar supaya tidak terjatuh. Kata Atha bin Abi Rubah yang menirukan perkataan Ibnu Abbas, ini adalah wanita surga yang masih jalan-jalan di sekitar kita. Hadirin yang sangat saya muliakan, sebagai penutup saya ingin menyampaikan sekali lagi, terimalah apa saja yang diputuskan Allah. Hadirin, tugas kita itu hanya dua dalam hidup ini. Satu, berusahalah, bekerja keras untuk merubah keadaan, dan berdoa siang dan malam. Setelah itu, apa yang terjadi dan diberikan Allah, terimalah dengan senang hati. Perlu diketahui sekali lagi, Allah tidak pernah salah di dalam memutuskan keputusan. Allah tidak pernah salah di dalam membuat keputusan tentang apa saja. Dan segala sesuatu yang diputuskan Allah itu berdasarkan pertimbangan Allah, berdasarkan kasihnya. Bisa saja kasih Allah itu tidak bisa kita pahami. Baru 10 tahun, atau 20 tahun, atau 30 tahun, baru kita tahu, oh itu toh maksudnya Allah membuat takdir itu. Allah menjelaskan apa yang diputuskan pada masa hidupnya itu, dan kemudian kita bersenang-senang dengan apa yang diberikan Allah. Bergembiralah, sebab gembira itu semakin membuat kita sehat. Bergembiralah, dan ketika kita bergembira dengan keputusan Allah itu, Allah juga bergembira, senang melihat wajah kita. Akhirnya,
Hadirin, saya mengajak semuanya merenungkan, memimpikan, memikirkan dan menghayati dan sering-sering mengucapkan ujung surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, Engkau tidak pernah membuat sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Wahai Allah, bantulah kami untuk selalu memujimu dalam keadaan senang dan tidak senang. Wahai Allah, maafkan kami yang sering bodoh menafsirkan keputusan-Mu. Wahai Allah, jangan Kau siksa kami karena kebodohan dan buruk sangka kami kepadamu. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.